Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Masih soal kiriman dari Mas Juna Wijaya dari geng soal HOTS ya. Kalau mau bergabung di grup ini silahkan, linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, ini adalah paket yang kedua. Sebelumnya paket yang pertama sudah saya kerjakan. Ada 40 soal matematika yang saya masukkan dalam kategori latihan penilaian akhir tahun ya untuk SMP kelas 9. Nomor satu, perhatikan tabel berikut. Banyak soal yang dijawab benar ini sekian, banyak soal yang tidak dijawab sekian. Pada kompetisi PA, setiap jawaban benar mendapat skor 4. Ya, benar, di sini skornya adalah 4 ya. Benar skornya 4. B skornya adalah 4. Tidak dijawab skornya adalah skornya berapa ini? Setiap jawaban benar mendapat skor 4, jawaban salah min 3, soal tidak dijawab 0. Tidak dijawab 0, sekarang saya tambahi lagi satu tabel yang salah ya. Tabelnya nggak usah terlalu besar. Ya, berarti ini untuk yang salah. Oke, saya tambahkan. Di sini yang salah, dengan salah skornya berapa? Min 3. Min 3. Nah, ini yang benar. Banyak soal yang dijawab benar 32. Dari berapa soal ini? Pada kompetisi setiap jawaban benar mendapat skor 4, jawaban yang salah mendapat skor min 3, soal yang tidak jawab 0. Banyak soal yang disediakan 40. Ya, total soalnya adalah 40. Urutan skor tertinggi sampai skor terendah. Nah, ini semua akan saya kalikan 4. Ya, ini saya kalikan 4. Kalikan 4. Kalikan 4. Kalau ini saya kalikan 0. Ya, saya kalikan 0. Semuanya adalah 0 ini. Ya, oke. Oke. Kemudian sekarang yang dijawab salah. Berapa yang dijawab salah nanti akan saya kalikan min 3. Min 3 semuanya. Nah, ini yang salah berapa? Dari 32 yang dijawab benar, ada 2 tidak jawab. Berarti total ada 34. 34 padahal ada 40, berarti ada 6 soal yang dijawab salah. Ya. Di sini 4, 34 tambah 2, 36, berarti 4 soal yang dijawab salah. Terus kemudian di sini 35, di sini tidak dijawab, tidak ada, berarti semua dijawab, berarti yang benar 35, yang salah adalah 5. Oke. Kemudian di sini 33, salah 5 38, 38 berarti 2 saja. 2. Di sini skornya yang salah berarti minus ya. Sama dengan di sini minus 18, minus 12, minus 15, di sini minus 6. Ya, total skor ya. Total skor tinggal menjumlahkan. Ini saya kalikan dulu. Kalikan 4 ya. 32 dikalikan 4, ini 8. 4 kali 2 8, 4 kali 3 21 28, 4 kali 4 16, nyimpen 1, 4 kali 3 12 13, 4 kali 5 20, 0 nyimpen 2, 4 kali 3 12, 12 tambah 3, tambah 2 ya, 14. Oke, benar ya. Oke. Ini 4 kali 3 adalah 6, 12, nyimpen 1, ini 13, 132. Nah, dari sini bisa kita hitung total skornya 128 dikurangi 18 adalah 120. Ya, berarti total skornya 120, atau saya gunakan kalkulator biar cepat ya. Kalau ini sih semuanya sama dengan 0. Jadi tidak ngefek ini. Tinggal 128 dikurangi 18.
sama dengan 100. Oh, 110 ya. Wah, hampir saja ini. 128 kurangi 18. Oh iya, 110 ya. Hampir saja salah saya. Ya, 110. Ya, untuk selebihnya saya pakai kalkulator aja. 136 ya dikurangi 12. 124. Kemudian 140 kurangi 15. 125. Dan 132 dikurangi 6. 122. 126 ya. 132 dikurangi 6. Oke, 126. Oke. Urutan skor tertinggi sampai terendah. Tertinggi jelas 126 ya. Urutan pertama nomor 4. Ya, kemudian nomor 5, nomor 3, terus 2, kemudian 1. Urut ya. Dari bawah ke atas. 4, 3, 2, 1. Yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Pecahan yang terletak. Nah, ini pecahan yang terletak di antara dua pecahan yang lain. Ini untuk mengerjakannya ya. Pecahan yang terletak antara urutan terkecil. Pecahan yang terletak antara 14 dan 23 dari urutan terkecil. Oke. Dari urutan terkecil ini biar enak ya, kita jadikan per 12 saja. Jadi ini 3 per 12 bla 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 bla. Kemudian di sini ini saya kalikan 4 ya. Ini adalah 8 per 12. Saya kalikan 4, saya kalikan 4. Ini saya kalikan 3, ini saya kalikan 3. Di antara 3 per 12 dan 8 per 12. Berarti di sini ada nanti 4 per 12, 5 per 12, ada 6 per 12 dan 7 per 12. Ya, 4 per 12 kalau disederhanakan akan menjadi 1 per 3, sama-sama bagi 12, ini tetap 5 per 12, kalau sederhanakan menjadi 1 per 2, ya kalau sederhanakan tetap 7 per 12. Nah ini, urutan dari kecil ke besar. Nah ini, ya 5 per 12, kemudian 1 per 2, 7 per 12 yang B. Dari urutan terkecil. Kita lanjutkan. Bu Dewi mempunyai 75 kg terigu dan 125 kg pasir. Kedua jenis bahan tersebut akan dibagi habis sama rata kepada fakir miskin. Banyak fakir miskin yang akan menerima ini adalah FPB. Ya. Dari 75 dan 125. Ini kalau kita faktorkan 3 kali 25. 25 ini adalah 5 kali 5 ya. Jadi 3 kali 5 kuadrat. Kalau ini kita faktorkan adalah 5 kali 25. 5 nya ini adalah 5 kali 5, yaitu 5 pangkat 3. Nah, banyak FPB ini adalah kedua faktor diikutkan ya, dan di yang sama aja dan dipilih yang kecil ya. Yang sama adalah 5, terus yang pilih yang kecil adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 ya, yang C. Kemudian ini soal eksponensial 2 pangkat 4 ya. Di sini akan menjadi hasil dari ini ya. 2 pangkat 4 ini adalah 2 pangkat 2 kuadrat ya, sama dengan 4 kuadrat 16. Jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Seperti itu juga boleh. Ya. Dikurangi
16 pangkat seperempat. Ini adalah 2 pangkat 4 dikalikan seperempat. Oke. Kemudian ditambah 27, ini adalah 1 per ya, 27 adalah 3 pangkat 3 dikalikan 1 per 3. Nah, seperti ini. Jadi 16 ini habis ya, berarti dikurangi 2 ditambah 1 per, di sini habis 1 per 3. Ya, jadi ini adalah 16 kurangi 2 adalah 14, 14 tambah 1 per 3 ya 14 1 per 3. Nah, seperti ini. Yang C. Kita lanjutkan nomor 5. Dari hasil dari ini adalah kalau ada akar seperti ini, jadikan satu aja. Ya. Jadi ini saya tulis ulang dulu gini ya. 8 ini adalah bisa 4 kali 2 dikali 3, 27 adalah 3 kali 9 ya, dibagi akar 2 ya. 4 akar 2, 4-nya bisa keluar ya, jadi 2 akar 2 ya, dikalikan 9-nya bisa keluarkan 9 akar 3 ya. 9 keluarkan jadi 3, 3 kali 3 adalah 9 dibagi akar 2. Akar 2-nya ini kita coret, 2 kali 9 adalah 18, 18 akar 3. Loh, kok ada yang salah ini? Apa yang salah? Oh iya, ini 4-nya keluar, ini 4 ya harusnya, ini 4. Ya, ada yang salah memang. Harusnya ini 4 akar 2. Ya, 4-nya keluar jadi 2 kali 2 kan 4. Ya, akar 2-nya kita coret, 4 kali 9 adalah 36, 36 akar 3. Yang B. Nomor 6 sekarang, bentuk sederhana dari pernyataan berikut ini. Ini saya pisah dulu. Nah, untuk menyederhanakan bentuk ini, kalau kalian bisa coba di pause dulu videonya terus dicocokkan nanti hasilnya. Ya. Ini adalah dikalikan sekawan. Sekawan dari akar 3 akar 5 ini sama dengan ya, berarti 4 akar 2 dikalikan sekawannya. Ini adalah akar, atau langsung saya kalikan sekawannya di sini aja ya. Nah, ini saya kalikan sekawannya, akar 3 min 5 akar 5. Ini akar 3 min akar 5. Oke. Ini akan sama dengan ini saya kalikan ke dalam ya. 4 kali akar 3 berarti 4 akar 6. Ya, yang akarnya di dalam akar dikalikan di dalam akar. 4 akar 2 dikali 5 berarti 4 akar 10. Dikurangi 4 akar 10 dibagi, di sini kalau sekawan berarti akar 3 kuadrat yaitu 3 dikurangi 5. Ini adalah min 2. Ya, ini akan min 2. Semua dibagi min 2 akan jadi min 2 akar 6 ya, plus dibagi min 2 ya, 2 akar 10. Min 2 akar 6 plus 2 akar 10 yang B. Kemudian nomor 7, suku ke 10 dari barisan berikut ini. Kita lihat barisannya apa. Dari 2 ke 6 ini adalah ditambah 4 maaf ya, atau ini saya geser dulu ya biar saya nulisnya enak ya. Nah, di sini dari 2 dari 6 tambah 4, dari 6 sampai 18 ditambah 12 ya, dari sini ke sini, atau ini dikalikan ya, 2 dikali 3, 6 dikali 3, dikalikan 3, rasionya 3 ya. Jadi di sini dikalikan 3, dikalikan 3 ya, kali 3, di sini dikali 3 lagi ya, kali 3 kali 8 24, 4 nyimen 2, 3 kali 1 adalah 3 tambah 2 5, pas ya. Jadi adalah barisan geometri dengan A-nya adalah 2, ini adalah A-nya, dan B-nya R-nya rasionya adalah 3. Rasio bisa 6 dibagi 2, 18 bagi 6 bisa. Ya, rumusnya UN adalah A R N pangkat min 1. Yang ditanya adalah
suku ke-10, berarti U10 sama dengan A-nya adalah 2 dikali rasionya adalah 3. Kalau N-nya 10 ya berarti N-1 9. Oke. Ya 3 pangkat 9 dikalikan 2. Saya pakai kalkulator biar cepat. 3 pangkat 9 sama dengan berapa ini dikalikan 2. 39366. Sekarang nomor 8. Diketahui suatu barisan. Aturan barisan tersebut adalah ini saya geser dulu. Aturannya apa ini? Ditambah bilangan bulat 1 ke 5 adalah 4, 5 ke 4 ada 5 ke 11 6 tambah 6, 11 ke 19 tambah 8. Apakah ini tambah 9? Oh enggak, tambah 10 ya, tambah 10 tambah 10. Jelas di sini tambah 2 tambah 2 ditambah 2 ya. Oke, dari sini ini semuanya ditambah ya. Ditambah bilangan bulat ditambah bilangan genap, bilangan ke n ditambah kuadrat bilangan ke n ditambah 1 ya. Atau kita bisa menggunakan rumus UN atau langsung ngecek ya, ngecek ngecek di sini. Mungkin adalah ini, coba yang C, kita cek yang C. Kalau yang ini jelas salah, ini jelas salah karena aturannya seperti ini. Jadi UN adalah bilangan ke n ditambah kuadrat bilangan ke n, berarti n kuadrat dikurangi 1. Apakah benar? Kalau kita masukkan U1 adalah 1 kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Waduh, salah ini ya. Kuadrat bilangan ke n ditambah 1. Coba yang D, saya cek pakai warna ini biru ya. Jadi UN sama dengan n kuadrat ditambah 1 tambah 1. Kita cek. Nah, kalau U1 sama dengan 1 kuadrat tambah 1 yaitu 1. Salah ya. Ditambah bilangan genap salah juga. Bilangan ke n ditambah 1. Bilangan ke n tambah 1 ini salah juga. Coba kalau kita gunakan rumus ya, seharusnya apa? Ya, jadi belum sudah salah ini. Kalau kita gunakan rumus suku ke n, seharusnya rumus standarnya seperti ini. UN sama dengan A dikurang bagi 0 faktorial ditambah n-1 deret aritmatika. Coba saya khawatir kalau salah rumus. Deret aritmatika bertingkat ya. Deret aritmatika. Nah ini deret aritmatika bertingkat. Rumusnya langsung gambar saja ya. Nah ini, n-1 aja, terus n-1, n-2, oke. Ini rumusnya. 0 faktorial, n-1, terus n-1, n-2. Oke. N-1 kali B, saya khawatir kalau keliru masalahnya. Dibagi 1 faktorial, terus tambah n-1, n-2 kali C, dibagi 2 faktorial. A-nya adalah 1, ditambah n-1 dibagi 1 ya, 1 faktorial adalah 1 tambah ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C-nya, C-nya 2 ya. N-1 dikali n-2 dikalikan 2 per 2 faktorial. 2 faktorial juga 2. Jadi ini 1 tambah n-1 ditambah n kuadrat min
3n plus 2. Ini akan menjadi n kuadrat, atau di sini aja ya, biar nggak makan tempat. Maka UN sama dengan ini habis ya, tinggal n kuadrat min 2n plus 2 plus 2. Seharusnya ini rumusnya. Jadi n kuadrat, kuadrat bilangan ke n dikurangi 2 kali bilangan ke n ditambah 2. Harusnya kalimatnya seperti itu. Jadi ini salah ya. Jadi harusnya kalimatnya kuadrat bilangan ke n sebentar. Ini mungkin bisa kita faktorkan ya. Bisa kita faktorkan. Tidak bisa. 2 kali 1 itu 3. Atau min 3. Min 3, bukan min 2. Apa di sini ada yang salah? n-1, n-1 nggak bisa kita faktorkan juga misalnya. Ini n-1, satunya habis tinggal n. Ini adalah n kuadrat min 3n plus 2. N kuadrat plus 3n plus 2. Di sini n-nya tinggal min 2n kuadrat. Sudah tidak ada. Ini juga nggak bisa difaktorkan. Bilangan ke n ditambah kuadrat bilangan ke n dikurangi 1. Bilangan ke n ditambah kuadrat bilangan ke n salah. Bilangan ke n enggak, salah ini. Ditambah bilangan bulat ditambah bilangan genap. Enggak juga. Ini penambahannya ditambah bilangan bulat. Yang paling mungkin sebagai jawaban ya akhirnya malah ini. Ini kan bilangan bulat, ini bilangan bulat. Cuman nggak konsisten. Ini juga tambah bilangan genap, tambah bilangan genap, tambah genap juga. Kalau A benar, yang B harus benar. Wah, ini salah semuanya. Ya, jadi kalimatnya adalah kuadrat bilangan ke n dikurangi 2 kali bilangan ke n ditambah 2. Oke, harusnya seperti ini. Kita lihat nomor 9 sekarang. Ayah menabung di sebuah bank sebesar 1 juta dengan bunga tunggal 15% per tahun. Setelah sekian lama ayah mengambil uangnya sebesar 1.100.000. Ayah menabung selama berapa bulan? Jadi bunga ini adalah tabungan, saldo kurangi tabungan ya. Saldo kurangi tabungan, kita boleh juga ngitung cara seperti ini ya. Bunganya berapa? Bunganya adalah 100.000. Jadi 100.000 kurangi 1 juta. Bunganya seperti ini lah. Bunga sendiri adalah n/12 kali persentase bunga dikali tabungan. Bunganya 100.000 ya, sama dengan n-nya yang kita cari. Ini 12, persentase bunganya adalah 15/100. Uang awalnya adalah 1 juta. Kita coret yang bisa dicoret. Jutanya ini kita coret. Ini nolnya 2 dengan nolnya 2 saya coret. Nolnya 1 dengan nolnya 1 ini saya coret. Kemudian 12 dengan 15 sama-sama saya bagi 3, dapat 4, ini dapat 5. Ya. Sisanya saya tulis ulang dulu biar nggak ruwet. Ini 10 sama dengan n/4 dikali 5 dan 10 dapat 2, maka n-nya 8. 4-nya kalikan 2, maka n sama dengan 8. Kita lanjutkan nomor 10 sekarang. Sekarang pakai tinta merah lagi. Tuti memiliki pita sepanjang 2,5 meter,
Tita memiliki pita sepanjang sekian perbandingan pita Tuti dan Tita. Tuti banding Tita. Tuti ya dalam meter ini adalah dalam sentimeter ya 250 ya 250 dibanding 7.500 ya. Ini nolnya kita coret ya, sama-sama dibagi 25 ya, yang dapat 1 dibagi 25, 75 bagi 25 30 berarti 1 banding 30. Nomor 11 perbandingan kelereng Adi ini Adi dibanding Andi AK gitu ya. Andi adalah 3 banding 4 banding 5. 3 banding 4 banding 5. Jika selisih kelereng Andi dan Andi ya adalah 16, siapa yang lebih besar, Andi apa Adi? Ya. Andi, Adi, Andi. Andi sama Andi. Ada K-nya bedanya ya. Andi dikurangi Andi berarti Andi dikurangi Andi ini sama dengan 16 butir. Ya, jumlah kelereng mereka bertiga. Nah, kalau jumlah kelereng mereka bertiga berarti yang ditanya adalah Adi tambah Andi tambah Andi ya, dibanding AK min AN sama dengan AK min AN nya adalah 16 ini ya. Kenapa bukan N kurang yang Andi dikurangi Andi ya, karena perbandingannya Andi lebih besar ya. Kalau ini dijumlah, ini juga perbandingannya dijumlah 3 tambah 4 7 tambah 5 12. Kalau selisihnya 5 kurang 4 ya, Andi dikurangi Andi 5 kurang 4 adalah 1. Padahal ini adalah nilainya berapa tadi? 16. Jadi Adi tambah Andi ya, ini sama dengan 12 kali 16. 12 kali 16 192. Bentuk sederhana dari pernyataan berikut ini adalah, nah ini ada tanda penjumlahan, ini perkalian, ini penjumlahan, ini perkalian lagi. Yang ini kita kalikan dulu, maka akan dapat 3x kali 2x adalah 6x kuadrat. Ini yang luar kalikan luar, 3x min 1 dikalikan 2x min 2. Di sini 4x, di sini 3x min 3x ya, tinggal x saja. Tambah x ya, min 3x, di sini 4x. Kemudian yang kanan kalikan kanan, 2 kali min 1 adalah min 2. Dikurangi ya, 4-nya saya kalikan ke dalam, min 4-nya jadi min 4x, ini min 4-nya saya kalikan ke dalam jadi plus 8. Maka ini akan menjadi 6x kuadrat. Ini adalah min 4x, di sini x tinggal min 3x, min 2 dan 8 akan menjadi plus 6. Yang A. Wah, tiba-tiba Pak Ali agak ngantuk. Pak Ali ngopi sebentar. Kopi mantep. Salah satu faktor dari ini kalau kita faktorkan ya, kita bikin kurungnya seperti ini. Di sini ada 3x kuadrat, maka di sini 3x, di sini x. 3x kalikan x adalah 3x kuadrat. Ini ada 6. 6 itu bisa 3 kali 2, bisa 6 kali
1 akan menghasilkan 17. Ini kalau dikalikan, saya kasihkan 6. 6 kali 3 18. Nah, cocok. Saya kasih 6 di sini. Di sini minus berarti ini yang plus. Di sini yang negatif. Nah, kita cek ya. Yang jelas ini kali ini sama dengan 3x kuadrat. Yang ini kali yang ini min 1 ya. Ini kali ini sama dengan min 6, cocok ya. Yang dalam kali yang dalam adalah min x, yang luar kali yang luar adalah plus. Wah, keliru, ini yang minus harusnya. Ini yang plus, ini yang minus ya. Nah, ini yang plus x ya. Ini yang minus 6. Jadi ini minus 18. Jatuhnya adalah minus 17x gitu ya. Jadi yang cocok mana? 3x plus 1 ada? Tidak ada. X min 6. Tidak ada yang D. Ya, X min 6 itu. Sesuai dengan yang kanan. Nah, ini perlu nyalakan AC juga. Mulai panas Surabaya. Nomor 14. Penyelesaian dari ini adalah berapa? 2 kali 3x adalah 6x ya, ini saya kalikan ke sini adalah 6x, ini saya kalikan ke sini adalah plus 2, terus kemudian min 4 ya, plus 2 kemudian min 4 ya, sama dengan 4x plus 2. Oke. Ini berarti x nya saya pindah ke sini menjadi 6x kurang 4x adalah 2x. Ini sama dengan, di sini kan min 2 pindah ruas ke kanan jadi plus 2, 2 tambah 2 adalah 4. Maka x nya sama dengan 2. Jika x adalah p, berarti p nya 2. Jadi setengah dari p adalah setengah dari 2 tambah 5 sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Kita lanjutkan. Diketahui himpunan ya, semestanya dari 1 sampai 12. A nya adalah bilangan ganjil kurang dari 10, berarti adalah 1, 2, 3. Ganjil, 2 nya enggak usah. 1, 3, 5, 7, 9. Faktor dari 12 ya, 12 ini gini cara ngalinya, 1 kali 12 atau 2 kali 6 atau 3 kali 4. Nah, sudah, ini sudah mentok ya. Jadi faktornya adalah 1 kali 12 ya. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Diagram Venn yang menunjukkan hubungan antara A dan B. Jadi A adalah dari 1 sampai 9, ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Benar. B adalah faktor dari 12. 1, 3 ini ada di dua sisi, keduanya ada. Terus 4, 6, 12. Cocok ini ya. Di luar yang masih ada berkeliaran ya, jadi 2. Di sini kan tidak ada ya. Faktor dari 12 termasuk 2 loh ya. Lah 2-nya harusnya di sini faktor dari 12. Ya, 2-nya harusnya masuk ke dalam B. Jadi B faktor dari 12 1, 3, 6, 4-nya enggak ada. 1, 3, 2, 6, 12. 4-nya enggak ada. B-nya harus ada 4-nya. B itu adalah faktor dari 12. Nah, ini 2-nya enggak ada. Harusnya ada 2-nya di sini. Ya, 2 faktor dari 12 misalnya. Nah, ini 4-nya yang enggak ada. Oh, ini enggak ada sempurna. Ini 2, 4, 6, 12, 1, 3. Faktor dari 12. Ini bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Sisanya ini yang enggak ada kategorinya. D jawabannya. Kita lanjutkan lagi. Soal berikutnya nomor 16. Dalam satu kelas terdapat 26 siswa yang menyenangi pelajaran matematika. Langsung saja diagram Venn kita gambar. Ya, ini ada 26 siswa, ada yang menyenangi matematika, ada yang apa entah nanti. 26 siswa menyenangi pelajaran matematika. Oh, matematika 26.
bukan semestanya berarti bukan 26 ini nanti. Ya. Kemudian 20 siswa menyenangi IPA, 20 menyenangi IPA. 5 siswa tidak menyenangi keduanya, berarti 2. Dan 10 siswa menyenangi keduanya. Di sini 10. Kalau di sini 10, di sini harus kurangi 10 ya, karena sudah dimasukkan sini. Ini tinggal 16. Ini juga harus kurangi 10, ini tinggal 10. Oke. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah banyak siswanya berapa? Yang ditanya malah banyak siswa ya. Yang ditanya di sini. Ini siswanya berapa? Ini tinggal nambahkan 5 tambah 16 tambah 10 tambah 10. Ya, ini 20 tambah 16 adalah 36, 36 tambah 5 adalah 41. Oke. Ya, 41. Nomor 17 sekarang. Sebelum nomor 17 ngopi dulu. Oke. Nice. Perhatikan diagram panah berikut. Relasi yang benar dari P ke Q. Dari P ke Q. 1 ke 2 faktor dari. Boleh. Ya. 2 ke 3 faktor dari tidak boleh. 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3, 3 kurang dari 4. Ini boleh. 1 kurangnya dari 1, 1 kurangnya dari 2. 2 1 kurangnya dari, ini lebih bagus. Ya. 1 lebihnya dari. Kalau kurang dari harusnya 1 juga kurang dari 3 ya, jadi ini salah. Ya, harusnya ada panah ke sini. 1 kurangnya dari ini masuk. Ya, 1 lebihnya dari jelas enggak. 1 lebihnya dari 2 enggak. Oke. Fungsi dirumuskan sebagai berikut. Ya. Jadi F-5. Jadi di sini kita memiliki F2X min 1 ya sama dengan 6X plus 1. Nah, kalau diisi min 5, kalau kita paksa ini adalah min 5 ya, artinya 2X min 1 ini sama dengan min 5, atau 2X sama dengan min 4, atau X sama dengan min 2. Kalau X min 2 kita masukkan ke sini, maka akan 6 kali min 2 tambah 1, 12 minus tambah 1 adalah minus 11. Kemudian nomor 19, perhatikan gambar berikut. Persamaan garis AB. Persamaan garis AB, nah ini kita menggunakan rumus ini aja. Y min Y1 bagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Ya. Ini adalah satunya, ini duanya, dibolak-balik enggak apa-apa. Ya. Y min Y1, Y min Y1-nya adalah min 1. Min 1 min kali min adalah plus, ini plus 1. Y2 min Y1, Y2-nya adalah 3. 3 dikurangi atau min Y1, min Y1, Y1-nya adalah ini ya. Ini X1, ini Y1, ini X2, Y2. Ini adalah plus 1. Oke, sama dengan X min X1. X1-nya di sini adalah 4. Min 4. X2 min X1. X2-nya adalah 3. 3 min 4. Maka Y plus 1 per 4 ini sama dengan X min 4 per min 1. Kita kalikan silang. Min Y min 1 sama dengan 4X min 16 ya, dikalikan silang. Nah, di sini kelihatannya enggak ada jawabannya ini. Apa saya yang enggak teliti? Y-nya kok ada unsur angka 3-nya ini. Ya. Y2 min Y1. Oke, Y min Y1, ini 1, ini 2 ya. Y min Y1, Y min 1 sudah benar. Y2, Y2-nya adalah 3, 3 plus 1 sudah benar. X min X1, X1-nya adalah 4, X2-nya adalah, oh ini saya salahnya di sini. X2-nya 1, di sini harusnya 1. Ya, saya ada salah di situ. Nah, X2-nya di sini yang salah. Ya, ini harusnya 1 ya.
Di sini kan 1. Ya, harusnya 1. Ini 1. X1-nya benar 4. Oke. Maaf, ini min 3. Min 3 dikalikan silang. Min 3Y min 3 sama dengan 4X min 16. Dipindah ruas ke kiri, min 3Y min 4X plus 16 dikurangi 3, 13 sama dengan 0. Semua saya kalikan minus, jadi 3Y plus 4X min 13 sama dengan 0. Atau sama dengan 13, boleh. 3Y, sini aja ya. 3Y plus 4X, ya, pindah ruas ke kanan jadi min 13. Jadi 13 min 13 itu. Jadi 3Y 4X sama dengan 13. C. Sekarang nomor 20, perhatikan gambar berikut. Persamaan garis P pada gambar tersebut adalah persamaan garis P, dan garis P ini sejajar ini. Kalau sejajar gradiennya sama. Gradiennya ini adalah delta Y adalah 3, delta X-nya adalah 6, sama dengan 6. Ya, ini delta X, ini delta Y. Gradien adalah delta Y per delta X, dan ini kalau miring ke sini itu positif, miring ke sini adalah negatif, jelas negatif. Ini nanti negatif dari delta Y-nya adalah 3, delta X-nya adalah 6, sama dengan min setengah. M-nya berarti ini min setengah melalui titik mana? Persamaan garis P. Nah, ini harus ada titiknya. Kalau tidak ada titiknya, titiknya di sini. Sejajar, tapi 0, berapa itu? Nah, ini tidak bisa ini kalau tidak diketahui. Di sini tegak lurus sama ini. Oh, bisa, masih bisa dicari. Jadi intinya gradiennya sudah ketemu. Sekarang kita mencari titik 0. Ya, titik 0. Titik 0 ini kita mencari, ini adalah saya cari garis biru ini ya. Ini tadi garis merah. Kita tadi pakai garis merah, ada yang saya ini garis merah, maaf. Ini garis merah. Terus kita sekarang bekerja pada garis biru yang saya tandai biru. Biru ini tegak lurus. Jadi M biru ya, ini M merah ya. M biru dikali M merah ini sama dengan min 1 karena di sini tegak lurus. Ya, di sini perpotongannya adalah tegak lurus. Maka tegak lurus. Ya, kalau tegak lurus aturannya seperti ini. M merahnya adalah setengah. Ya, M biru adalah min setengah dikalikan M biru sama dengan min 1. Maka M biru sama dengan 2. Oke. M biru 2, M biru ini melalui titik ini. Titik ini adalah titik 3,6, X-nya 0, Y-nya 3, 0,3. Maka persamaan garisnya, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka persamaan garis yang biru, yaitu Y min Y1-nya adalah 3, sama dengan gradiennya adalah 2 ini, 2, X min X1-nya adalah 0. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita masukkan di titik ini? Ya, kita masukkan titik ini ya ke persamaan ini. Maka saat X-nya 0, Y-nya saat Y-nya 0, X-nya berapa? 0 min 3 sama dengan 2X ya. Maka X-nya sama dengan min 3 per 2. Nah, akhirnya kita tahu bahwa sudut titik di sini adalah secara sumbu X adalah min 3 per 2, secara sumbu Y-nya 0. Nah, sekarang kita bekerja pada garis hijau. Garis hijau. Ya. Untuk garis hijau kita pakai rumus ini lagi dengan gradiennya adalah sama, sejajar.
Jadi M hijau ini sama dengan M merah karena sejajar, 2 garis sejajar. Maka kita akan menentukan persamaan garis hijau. Di sini adalah Y min Y1-nya adalah 0, ya. M-nya adalah min setengah, X min X1. X1-nya adalah 3/2, min kali min plus ya. X plus 3/2. Maka Y sama dengan dikalikan ke dalam min 1/2. Atau gini aja. 2-nya saya kalikan ke sini. 2-nya saya kalikan ke sini, ya. Berarti min 2-nya kali min 2 Y sama dengan X tambah 3/2. Kedua ruas kita kalikan 2, ya, kita kalikan 2 biar nggak ada perpernya ini. Min 4 Y sama dengan 2X tambah 3, ya. Kalau Y-nya saya pindah ke sini, 2X plus 4Y tambah 3 sama dengan 0. Ya, sama dengannya saya taruh di sini, enggak saya taruh di sini. Kemudian ini 2X. Ini kalau semua saya kalikan 3, semua saya kalikan 3. Saya kalikan 3 biar ada di ABC-nya. Ini akan menjadi 6X ditambah 12Y ditambah 9 sama dengan 0. 6X tambah 12Y tambah 9 sama dengan 0, yang C. Oke. Agak merepotkan memang ini. Ya ini masuk HOTS lah, ya. Jadi perlu analisa yang agak panjang. Farah mengambil uang di bank, ya, sebesar 1.250.000 yang terdiri dari uang 100 ribuan dan 50 ribuan, 100 ribuan dan 50 ribuan, ya. Nah, jika banyak uang 50 ribuan adalah 16 lembar, berarti 1.250.000 adalah 16 kali 50 ribuan, ya. Banyak uang 100 ribuan, banyaknya berapa? Tambah N kali 100 ribu. Ya, yang bisa kita coret dulu angkanya. Ribunya bisa kita coret, nolnya 1 bisa kita coret, ya. Jadi 125 sama dengan 16 dikali 5 tambah N dikali 10 atau 10N. Ini kita bagi 5, masih bisa kita sederhanakan lagi, dibagi 5 dapat 25 sama dengan dibagi 5 dapat 16 tambah N bagi 5 dapat 2N. 16-nya saya pindah ruas ke sini, 25 dikurangi 16, 5 tambah 4, 9 sama dengan 2N. Wah, kok nggak pas? Tidak pas. Farah mengambil uang di bank sebesar 1.250.000, ya, dari uang 100 ribuan dan 50 ribuan. Ya, jika banyak uang 50 ribuan 16, ya, 16 lembar lebih banyak dari uang 100 ribuan, ya ampun. Jadi salah persamaan. Ya. Jadi ini saya tulis ininya dulu ya. Oke. Ini termasuk soal HOTS juga, ya. Uang 50 ribuan saya tulis pakai L gitu aja ya. Uang 100 ribuan pakai R gitu aja ya. Kalau S dikira angka 5, ratus dan 5 gitu ya.
uang sama dengan 100.000 kali banyaknya uang 100 ribuan ditambah 50.000 kali 50.000 kali uang 50 ribuan. Ya, banyaknya L dan R ini. Dan ini sama dengan uangnya adalah 1.250.000. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan pertama ini bisa kita sederhanakan. Ya. Ribunya bisa kita coret. Ya. Kemudian dibagi nolnya bisa kita coret, tetap ya. Kita berusaha menyederhanakan. Jadi 10R tambah 5L sama dengan 125. Ya. Kemudian kita bagi 5 lagi, 2R tambah L sama dengan ini R ya. Sama dengan 25. Oke, semua saya bagi 5. Kemudian persamaan yang kedua, ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, uang 50 ribuan L itu sama dengan 16 lembar lebih banyak daripada uang 100 ribuan. Jadi 100 ribuan ditambah 16 baru sama dengan 50 ribuan ya. Uang 50 ribuan 16 lembar lebih banyak dari uang 100 ribuan. Banyaknya uang 100 ribuan, yang tanya R. Maka R sama dengan L dikurangi 16. Ya. Kita substitusikan ke sini. Jadi 2 dalam kurung yang ditanya banyaknya uang 100 ribuan ya. 100 ribuan. Oh, nggak perlu dirubah ya. Jadi langsung L ini dimasukkan ke sini. 2R ditambah L-nya itu diganti dengan R plus 16 sama dengan 25. 2R tambah R adalah 3R. Wah. Casnya mau habis untuk nggak sampai mati. 3R ditambah 16 sama dengan 25. Maka 3R sama dengan 9. Wah, ini enak angkanya. R-nya ada 9 bagi 3 adalah 3 lembar. Oke. Kita lanjutkan, ini masuk soal HOTS juga ya untuk SMP. Perhatikan gambar berikut. HOTS itu kalau analisanya butuh panjang. Perhatikan gambar berikut, seorang berada di area nomor 14 ya. Area nomor 14. Ya, di sini seseorang berada di area nomor 14. Seorang lainnya berada di posisi dalam sepihak dengan nomor 14. Ya, dalam sepihak ini kalau dalam sepihak ini saya kasih warna biru ya. Dalam sepihak dengan nomor 14, di dalam dan satu pihak. Ya, nomor 3 ini. Ya. Itu adalah dalam sepihak dengan nomor 14. Nomor 9 ini juga dalam sepihak dengan nomor 14. Jadi ini juga di dalam dan satu pihak. Ya. Oke. Jadi bisa 3 bisa 9. Pada garis A sejajar dengan garis B. Ini sudah ditandai dengan panah, ya. Dan berpotongan dengan garis D, ya. D juga sejajar dengan C. Ada tanda panah ini. Sudut yang dimaksud bernomor, ya. Pada garis A, ya, saya akan kerjakan pakai warna hijau ya. Pada garis A sejajar dengan garis B dan berpotongan dengan garis D. A sejajar dengan B dan berpotongan dengan garis D. Ya, sudut yang dimaksud berarti nomor ini. Sudut yang dimaksud. Ya, dalam sepihak dan ya berpotongan dengan D. Oke. Sudut yang dimaksud adalah nomor 9. Oke. Kita lanjutkan lagi nomor berikutnya.
Nomor 23, sebuah tempat parkir dapat menampung mobil dan sepeda motor sebanyak 80 kendaraan. Mobil ditambah motor ini sama dengan 80. Motor saya kasih T. Itu ada ya. Sebuah motor jumlah roda seluruhnya itu ada 204. Jadi mobil rodanya 4 mobil ditambah 2 motor ini sama dengan 204. Kita sederhanakan, 2 mobil tambah motor sama dengan 102. Ya, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke. Dan jika tarif mobil sekian, ini mobil, dan tarif motor adalah sekian, pendapatan tukang parkir. Kita akan mencari banyaknya mobil dan motor. Langsung saja kita eliminasi, ya. Yang bawah dikurangi yang atas saja ya. Eliminasinya ke atas. Berarti di sini motornya habis, ya, sama-sama 1, ya. Nggak usah perhatikan yang ini. Kemudian 2M dikurangi M dapat M. 102 dikurangi 80 adalah 22. Motornya 22. Oke. Mobilnya berapa? Jadi motornya berapa? Motornya adalah 80 dikurangi 22. Sama dengan 80 dikurangi 20 adalah 60, 60 dikurangi 2, 58. Maka pendapatan sama dengan 22 kali karcis mobil, yaitu 6.000, ditambah 58 kali karcis motor, ya, 2000. Sama dengan, saya pakai kalkulator saja, ya, 22 kali 6 sama dengan 132.000 tambah 58 kali 2. Clear? 58, keliru lagi. 58 kali 2. 116.000. Maka tambah 132, 248.000. Yang A. Nomor 24, belah ketupat ABCD. Kita gambar dulu belah ketupat. Dalam bidang koordinat ya. Kita gambar aja koordinatnya. Titiknya ini enggak terlalu besar. Ya, titik A min 3,1. Min 1, min 2, min 3, min 1. Di sini adalah titik A. Ini min 3, di sini adalah bukan di situ tempatnya. Satunya positif ya. Ini 3, min 3, satunya positif. Ya, ini adalah titik A. Oke, titik A. Kemudian titik B min 1,4. Min 1,4, 1 ini 1 ya, 2, 3, 4 ya, di sini. Di sini adalah titik B. Kemudian titik D min 1, min 2, min 1, min 2, min 1, min 2, min 1, min 2 di sini. Di sini adalah titik D. Oke, maka titik C, karena ini adalah belah ketupat, sisi-sisinya sama, belah ketupat, sisinya sama. Jadi ini 2 langkah, ke atasnya 3 langkah ya. Ya, dari sini ke sini 2 langkah, 1, 2, ke atasnya 3 langkah, 1, 2, 3. Ini juga ke bawahnya 3 langkah, 1, 2, 3. Berarti ini 2 langkah, 1, 2, sama dengan ini ya. Nah, oke. Dengan ketinggian yang sama. Jadi ini adalah titiknya adalah berarti secara sumbu X adalah 1, secara sumbu Y juga 1. 1,1 yang C. Sebuah kapal bergerak ke arah barat. Navigasi ya, utara, selatan, barat, timur. Sebuah kapal bergerak ke arah barat ya, berarti di sini adalah 16 km. Lalu kapal bergerak ke arah utara 30 ya. 30, jarak kapal dari posisi terakhir ke posisi mula-mula, dari sini ke sini
16, 30, apakah ini triple? Coba kita cek. Kalau sama-sama kita bagi, yang bisa berapa? Bagi 2, 15, 12. Oh, jangan bagi 2. Bagi 4 langsung. Ini 30 bagi 4, 7,5. Jangan. 15 bagi 10. Dicicil aja ya, bagi 2 dulu biar enak mikirnya. 15 dibagi 2, 16 bagi 2, 8. Ini nggak bisa dibagi lagi sudah. 15, 8. 15, 8 triplenya berapa ya? 225 kurang 64. 15 kan 225 ya, 225 kurangi 64. 161. Wah, ini bukan triple ini. Gak berarti. Kapal bergerak ke arah barat 16. Kapal bergerak ke arah utara 30. Jarak kapal ini bukan triple. Enggak ditambah, ding, bukan dikurangi. Nah, ini yang bikin saya salah. 225 ditambah 64 harusnya. Wah. 289 17 kayaknya ya. 17. Ya. Coba 17 kuadrat. 17 kuadrat. 289. Saya sering lupa triple yang ini ya. Di sini masing-masing dikalikan 2 ya. Dikalikan 2, dikalikan 2, ini juga dikalikan 2. Ini yang triple ya, hafalkan. Triple ini 15, 17, 8 ini. 17 kali 2, 34. 34. Kalau hafal triple kayak gini sangat bermanfaat ya. Atau langsung pakai Pitagoras saja, misalnya ini X ya. Nanti X adalah akar dari 30 kuadrat tambah 16 kuadrat. Nanti dapat 34, tapi angkanya enggak enak. Enak kalau disederhanakan. Perhatikan gambar berikut, daerah yang diarsir merupakan tembereng. Wah, ini paling mudah ini. Kadang-kadang soal itu mudah sekali. Keliling daerah yang diarsir. Keliling daerah yang diarsir adalah, pertama adalah ini yang saya arsir merah. Ya, ini adalah yang pertama. Ini termasuk masuk hot slot. Karena banyak yang tanya kayak gini ini. Terus keliling yang kedua adalah yang biru. Ya, saya bedakan warnanya biar kalian tahu. Ya, jarak yang kedua adalah yang biru. Jadi nanti keliling bukan luas loh ya, ini keliling. Ya, ini sering disalah mengartikan. Jadi keliling ya atau K gitu aja, ini sama dengan setengah dari lingkaran besar. Dari setengah keliling ya lingkaran besar ditambah ya yang kecil itu yang biru. Saya tulis biru aja biar bisa membedakan. Ini setengah lingkaran, satu lingkaran penuh biru. Keliling lingkaran biru. Kalau diameternya 14, ya di sini diameternya 14 ya. Diameternya 14 berarti ini adalah 3,5. Ini 3,5, masing-masing 3,5. Jadi jari-jarinya intinya 3,5 yang kecil. Nah, keliling lingkaran adalah 2 PR. Maka di sini akan kita masukkan nilainya. Keliling yang besar adalah setengah kali 2 kali pi. Pi adalah 22/7. R-nya di sini yang besar dari sini ke sini 7. Ya, 7. R yang besar 7 kali 7. Tambah keliling satu penuh lingkaran yang kecil 2 kali 22/7 kali, nah ini jari-jarinya cuma 3,5. 3,5. Ya, ini yang bisa kita coret untuk mempermudah. Ini habis ya, 7-nya habis, tinggal 22. Ini 3,5 dengan 2 dan 7 juga habis. Ini adalah 22, jadi totalnya adalah 44. Ya. Sekarang nomor 28. Banyak titik sudut dan sisi pada bangun prisma segi 8. Prisma segi 8. Jadi ini seginya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Wah, kurang Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini ada 8. Banyak titik sudut. Nanti di sini kalau prisma atapnya juga sama persis. Ya, atapnya sama persis.
Ya, dan ini juga segi 8 juga nanti intinya. Ya. Sama dengan di bawahnya. Jadi kalau titik sudut kan ini. Titik sudut atas 8 bawah 8 jadi 16. Titik sudutnya ada 16. Jelas yang B. Ya. Terus sisi atas ini ada 1, sisi bawah ada 1, terus sampingnya ada 8. Jadi 1 sampingnya ini adalah 8, di total adalah 10. Ya. Yang B. Sekarang nomor 29. Bak penampungan air berbentuk balok. Jadi ini ada balok. Ini bak penampungan air. Oke. Berukuran 3 kali 1 kali 2. 3 kali 1 kali 2. Air di dalam balok akan mengalir ke dalam bak mandi. Ya, di sini akan mengalir ke dalam bak mandi. Ya, ini ada bak mandi. Berbentuk kubus, ya berbentuk kubus, kerucuk. Berbentuk kubus dengan panjang sisi 1 meter. Ya, tinggi air yang tersisa dalam bak penampungan berapa? Volumenya kita ya, tinggi airnya yang tersisa. Tinggi air yang tersisa berapa? Ya. Oke, tinggi air ini T. Nah. Untuk menghitung tinggi air, kita hitung volume dulu. Volume yang masuk ke sini berapa? Volume ini semua dalam meter ya. Jadi kita dalam meter saja. Volume bak mandi ini adalah 1 kali 1/3 yaitu 1 meter kubik. Volume balok yang satu bak, yang satu balok. Ini bak itu BK gitu aja, bak mandi, volume balok itu yang B, ini volume K, ini adalah 3 kali 1 kali 2 sama dengan 6. Jadi volume sisa sama dengan volume balok dikurangi volume bak, adalah 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Ya, tinggi sekarang. Untuk menghitung tinggi, ya, volume sisa adalah luas alas kali tinggi. Volume sisa ini adalah 5, kita masukkan saja angkanya 5. Ya, volume sisanya adalah 5. Luas alasnya adalah 3 kali 1. 3 kali 1, tingginya adalah T. Jadi tingginya adalah 5/3. Ya, 5/3. Maaf. 5/3. 1,7. Yang A. Kita kerjakan nomor 30 sekarang. Trapesium sama kaki ABCD sebangun dengan trapesium AEGF. Jika AE banding EB, AE ya banding EB, AE ini panjangnya adalah 2x, misalnya ada faktor pengali x-nya. EB ini panjangnya adalah 3x ya. Panjang AE 10 cm. Ya, AE-nya ini 10 ya. AG 5. Jadi AG-nya ini 5. Oke. FG 4. Di sini 4. Oke. Luas daerah yang diarsir. Luas arsir adalah luas trapesium besar dikurangi luas trapesium kecil. Ya. Untuk menghitung luas trapesium besar kita ya harus tahu propertinya dari trapesium besar. Kalau 2x ini 10, 3x berapa? 2x dibagi 10 sama dengan 3x dibagi misalnya panjang gitu ya. Ini x-nya bisa kita coret, maka panjangnya sama dengan 10 kali 3 bagi 2. Ya, ini coret dapat 5. Ya, panjangnya di situ adalah 15. Jadi 3x ini 15. 15. Wajar ya. Ini 2 kali 5, ini 3 kali 5. X-nya berarti 5. Kan gitu. Atau langsung saja ya, 2x sama dengan 10, x-nya 5 gitu juga boleh. Ya, boleh. Kayak perbandingan boleh.
Malah lebih mudah ya. Kalau X-nya 5 berarti 3X 15. Oke. Kemudian panjangnya ini, perbandingannya sama dengan luas alas ya. Kalau 2X itu berbanding dengan 15 ya, 2X berbanding dengan 15 ya. Atau gini aja. Ya, kita ingin tahu panjangnya ini ya. Panjang DA. Ya, DA. DA kalau dibandingkan 5 ya, berarti DA kan yang panjang. Jadi yang besar di sini totalnya 5X ya. Di sini alasnya 5X. Atau di sini DA adalah yang besar dibanding 5. Yang besar panjangnya perbandingannya di sini adalah misalnya ini panjangnya Y misalnya ya. Y plus 5 dibanding anu aja, perbandingan ini aja. Ini kan perbandingan tinggian ya. Ini alas ini dibagi ini. Ini adalah 2X dibagi 5X. Gini aja. Ya. DA dibanding 5 sama dengan kebalik 5X banding 2X ya. DA kan yang panjang. 5X dibanding 2X. 5X dibanding 2X. Ini X-nya bisa kita coret ya, maka panjang DA adalah 25/2. Wow, ada yang baru ya, close saja ya. DA ini 25/2 ya, panjang DA 25/2. Cuman kita enggak butuh DA sebenarnya ya. Trapesium sama kaki ya, kita nggak butuh DA juga sih, ngapain. Yang penting yang kita butuhkan tingginya ya. Jadi yang kita butuhkan tingginya ya. Kalau ini 10, di sini kurangi 4, kalau sama kaki ada 6, berarti ini 3, di sini 3, tingginya adalah 4 ya, tingginya 4 ya. Kita nggak butuh DA sebenarnya, jadi ini enggak pakai ini. Yang kita butuhkan adalah tinggi besarnya. Jadi tinggi besar dibanding tinggi besar ya, tinggi besar dari sini ke sini ya, tinggi besar dibanding tinggi kecil dibanding 4 ya, sama dengan ya ini tadi, yang besar adalah 5X banding 2X. 5X dibanding 2X. Ini X-nya bisa kita coret, ini 2-nya bisa kita coret, maka tinggi yang besar adalah 10 ya. Kemudian DC kita butuhkan, bukan DA. DC malah kita butuhkan. Kita cari di sini atau di sini aja. DC dibanding 4, yang kecil adalah 4, sama dengan sama ya. Yang besar adalah 5X dibanding 2X. Ini X-nya kita coret, ini kita coret, maka dapat 2, sama DC sama dengan 10 juga. Ini juga 10. Maka luas yang diarsir adalah, saya gunakan merah saja. Luas arsir, luas trapesium besar. Jumlah sisi sejajar di sini 10 ya. 10 tambah 15 ada 25. 25 ditambah yang atas 10 dibagi 2 kali tingginya adalah 10 tadi. Dikurangi luas trapesium kecil, jumlah sisi sejajar 10 tambah 4. 10 tambah 4 dibagi 2 dikali tingginya adalah 4. Oke, ini bisa kita coret, dapat 5. Ini kita kasih kurung ya, 5. 25 tambah 10 adalah 35. 35 dikalikan 5, dikurangi ini dicoret dapat 2. Ini 14 dikali 2. Oke, 35 kali 5, 35 dikali 5 sama dengan 175, dikurangi 14 kali 2 berarti 28. 175 dikurangi 28, 147. Nah ini termasuk hot juga ya. Oke,
Kemudian nomor 31 segitiga ABC dan segitiga KLM. Ya. Segitiga ABC dan segitiga KLM. Ini misalnya ABC. Ini adalah segitiga KLM. Adalah kongruen ya, makanya saya gambar sama. A adalah 55. Ya, A di sini adalah 55. Di sini 55. Ya. Oh, harusnya 55 di M. Nah, ini saya keliru. Ini masih belum ya. Di sini intinya ini 55. Ini kita belum tahu di mana tempatnya. C adalah 75. Oke. Dan selebihnya B ini adalah sudut titik gitu aja. Oke. K adalah 50. Titiknya pasti 50 itu ya. Adanya sudutnya itu masalahnya. Di sini akan saya pakai hijau. Jadi di sini M-nya adalah 55, pasti M di sini. Dan ada K50, pasti di sini K. Keliru. Pasti di sini K. Ini adalah 50. Terus kemudian ini pasti L. Dan L pasti 75. Oke. Sekarang kita tinggal membandingkan BC LM. BC sama dengan LM, jelas salah. Ya. AC KL, AC dengan KL jelas salah. AB KL, AB dengan KL, KM harusnya salah. AB KM, AB dengan KM. Nah, ini sama dengan ini. Oke. Jadi D yang benar. Nomor 32, perhatikan gambar berikut. Panjang A. Di sini adalah segitiga yang sebangun juga ya. Kali ini akan saya gambar gini biar lebih memudahkan kalian memahami. Seharusnya ini juga saya gambar jadi dua ya, biar lebih mudah dipahami juga. Ya, di sini 9, di sini adalah B plus 3, di sini 4, di sini 6 plus A. Ya kan gitu. Salah. Ini adalah A. Ini A. Ini 6 plus A. Oke. Panjang A adalah yang ditanya adalah panjang A. Untuk menghitung panjang A, ini kita bandingkan ini aja. Ya, jadi 6 plus A dibanding A, 6 plus A dibanding A sama dengan 9 banding 4. 9 banding 4. Kita kalikan silang. Ya. Jadi 24 ditambah 4A sama dengan 9A. A-nya kita pindah ruas ke kanan, 24 sama dengan 9 kurangi 4 ada 5A. Ya, maka A sama dengan 24 bagi 5. 24 dibagi 5. 4,8. Ya. Nomor 33, panjang bayangan sebuah pohon di tanah adalah 6 meter. Ya. Nah, ini pohon Natal ya. Panjang bayangan pohon di tanah adalah 6 meter. Pada saat yang sama, sebuah tiang yang tingginya 3 meter, ya, bayangannya adalah 4. Wah, ini triple Pythagoras ya, ini pasti 5. Ya, tingginya 3 meter, bayangannya adalah 4, tinggi pohon. Cuman kita nggak menggunakan triple ini, kita menggunakan perbandingan saja ya. T bagi 3, T banding 3 sama dengan 6 banding 4. 6 banding 4. Nah, ini saya kalikan ke sini. T sama dengan 3 kali 6 adalah, ini bisa kita sederhanakan ya, dapat 3, dapat 2. Biar lebih enak. 3 kali 3 adalah 9. Ya, 9 per 2, berarti 4,5. Oke. Nomor 34. Panjang diameter tabung adalah 14 cm. Di sini ada tabung. Ya. Panjang diameternya ya, D sama dengan 14. Berarti R-nya sama dengan 7. Oke, cm. Dan tingginya adalah 24. Volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Pi R kuadrat kali T. 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 24. Ini bisa dicoret, tinggal ngalikan. Dua kali 7 kali 24. 3696.
Oke. Nomor 35. Sebuah bak berbentuk tabung. Tabung lagi kita gambar. Sebuah bak berbentuk tabung mempunyai diameter 70, berarti jari-jarinya adalah 35 ya. 35 cm dan tingginya 2 meter. Ini cm, tingginya 1,2 meter. 1,2 meter. Bak tersebut penuh berisi air, ya, akan tetapi bak mengalami kebocoran. Jadi bocor pada sisi sebelah kiri sehingga air mengalir dengan debitnya adalah 3 liter per menit. Oke. Setelah 2 jam sisa air dalam bak, ya. 2 jam berapa menit? Berarti 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Oke. Sisa air, maka volume sisa adalah volume tabung dikurangi volume bocor. Ya, volume bocor adalah debit sendiri adalah volume per waktu. Jadi volume bocor adalah debit kali waktu, debit kali waktu. Debitnya adalah 3 liter per menit, waktunya adalah 120. Berarti yang bocor adalah 360 liter. Oke. Nah, kalau dalam liter, semuanya juga harus dalam liter. Maka sentimeter ini adalah dalam desimeter adalah 3,5 desimeter. 3,5 desimeter, tingginya berarti 12 desimeter. Maka volume sisa adalah volume tabung. Volume tabung adalah luas alas kali tinggi, pi R kuadrat kali T dikurangi volume bocor. Pi adalah 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali tingginya adalah 12 kurangi volume bocor. Ya, ini dicoret dapat 0,5 ya, 0,5. Kita tinggal mengalihkan, ya. 22 kali 0,5, 0,5 dengan 12 ini dapat 6. Ya, tinggal 22 kali 3,5 kali 6. 22 kali 3,5 kali 6. 462. 462 dikurangi 360 ya, yang bocor. Dikurangi 360. 102. Ya. Ini termasuk hot juga lah. Ya, 102. Nomor 36 berikutnya adalah data penjualan buku. Berikut adalah data penjualan buku dari toko Erlangga pada 5 hari Minggu pertama bulan Januari 2019. Jika jumlah buku yang terjual rata-rata pada 5 hari itu sama dengan 42 buku. Jadi rata-ratanya adalah 42. Banyak buku yang terjual pada hari Kamis. Nah, ini kita nggak tahu. Senin 20, Selasa 50, ya. Rabu di sini ada 40 dan Jumat di sini adalah 30 dan N-nya sama dengan 1 2 ya. 1 2 3 4 5. N-nya adalah 5. Rata-rata ini adalah berarti ditambahkan semua ya. 20 ini misalnya X gitu ya. 20 tambah 50 tambah 40 tambah 30 tambah X dibagi totalnya N-nya adalah 5. Ini harus 42. 5 kalau dikalikan 42 ini dapat berapa? Ya. 42 dikali 5 ini sama dengan 210. Ini sama dengan ini berapa ini? 2 tambah 5 7. 4 tambah 3 juga 7, 140 tambah X, maka X nya sama dengan 210 dikurangi 140, 70. Jadi ada 70 buku X nya. Jadi sampai sini. Nah, sampai sini ya. Nomor 37,
Dari 22 siswa yang mengikuti ulangan matematika, ya diperoleh nilai rata-rata 75. Rata-rata dari 22 siswa adalah 75. Setelah 2 siswa lain mengikuti ulangan susulan, jadi rata-rata dari 2 orang, ya nilai rata-ratanya menjadi rata-rata sekarang dari 20 berapa? 4 ya. 24 setelah ditambah 2. Rata-ratanya sekarang adalah 74. Ya. Nilai rata-rata 2 orang siswa yang begitu ini yang ditanyakan. Nilai rata-rata 2 orang siswa. Jadi di sini 74 ini sama dengan 74 ini adalah sebenarnya 22 orang dikali rata-rata dari 22 ditambah 2 orang dikali rata-rata dari 2 orang dibagi 24. Ya, 24 kali 74 24 kali 74 itu sama dengan 1776. 1776, pastikan lagi. Ya, ini sama dengan 22 kali rata-rata 22 dari 22 kali 75. 22 dikali 75. 1650. Tambah 2 kali rata-rata dari 2 orang. 1176 bagi 16750 ya, dikurangi 1776. 126 sama dengan 2 kali rata-rata X2 maka rata-rata 2. Ya, jadi rata-rata 2-nya ini ada barnya ya. 126 bagi 2. 150 tambah 13 ya. Langsung aja bagi 2 gitu aja. 63. Nomor 38, ya, banyak titik sampel dari pelampungan 3 uang logam. Ya, uang logam yang pertama ada kalau enggak angka ya gambar. Ya, uang logam kedua habis itu kalau enggak angka ya gambar lagi. Ya, uang logam yang ketiga setiap ini kalau enggak angka ya gambar lagi. Setelah angka gambar. Ini setelah angka gambar ya, setelah angka ini akan gambar. Total ada 8 atau langsung saja 2 pangkat 3 ya sama dengan 8 itu juga boleh. Ya. Jadi mungkin uang pertama angka, uang kedua angka, uang ketiga angka, angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka dan seterusnya. Nomor 29, 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama ya, dadu 1 dan dadu 2. Ya, dadu 1 dan dadu 2 peluang muncul kedua mata dadu bilangan prima. Ya, kedua dadu bilangan prima. Jadi di sini ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ya. Oke, di sini 1 2 3 4 5 6. Ya. Kedua dadu prima. Ya, oke. Ya. Totalnya ada 36. NS-nya ada 36. Karena ini ada 36 kotak. Ya, yang prima mana saja? Bilangan prima itu 2, 3 sama 5. Ya, ini juga 2, 3 sama 5. Keduanya peluang muncul keduanya merupakan bilangan prima. Berarti 22, 23, 25 atau 32, 33, 35 atau 52, 53, 5. Jadi total ada 9. Ya. NA-nya ada 9, peluang adalah NA bagi NS. Ya, sama dengan 9 bagi 36 sama dengan 1/4. Terakhir, pada saat Car Free Day, gara-gara kasus corona Car Free Day jadi tidak ada. Saat dilakukan Car Free Day di hari Minggu, ternyata panitia menyediakan door prize yaitu 40 payung, 25 topi, 15 handuk, ya, 2 sepeda motor. Ya, saya garis bawahi untuk membedakannya biar enak. Oke. Hadiah tersebut ditulis secara acak pada secarik kertas lalu digulung dan dimasukkan ke dalam stoples. Seorang panitia mengambil 1 kertas undian. Peluang terambilnya kertas bertuliskan payung adalah di sini payung ada berapa? 40.
Dari total berapa? Jadi total peluang adalah NA per NS. NA-nya jelas payungnya adalah 40, NS-nya total semuanya 40 tambah 25, 65 ditambah 15 tambah 2 tambah 17. Ini 12, ini men 1, ini 82. Ya, kita bagi 2, 20, ini dibagi 2 adalah 41. Sudah mentok ini. 20 per 41. Ada jawabannya. Baik, ini ada sudah nomor 40 ya, nomor terakhir kita. Kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.